Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 23 November 2023, kitab 1 Samuel ayat 6 sampai 23. Ambil sebagian aja. Para imam di Nob dibunuh. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada pegawai-pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah orang Isai itu, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari semua dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Duk, orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu raja memerintahkan kepada tentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam itu. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Ahiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Berkatalah Daud kepada Ahiatar, "Memang pada hari itu juga ketika Duk orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama dari para kematian seluruh keluargamu." Sampai di sini. Ya, jadi perikop ini adalah lanjutan dari pelarian Daud yang pada waktu itu ke Nob menemui Imam Ahimelek, dan Imam Ahimelek memberikan roti dan pedang yang pernah dipakai oleh Goliat, dan itu diketahui oleh Saul dari yang disampaikan oleh Duk orang Edom, ya. Orang Edom, bukan orang Israel itu, orang Edom yang jadi tentara, dan diberitahukan sehingga menimbulkan amarah dari Saul, dan dia memanggil imam-imam itu, dan akhirnya kemudian imam-imam itu dibunuh. Eksekutornya itu yaitu orang Edom itu, dan anak Ahimelek ternyata ada yang lolos. Nah, ini cerita singkatnya. Dan apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, ya, kita melihat bagaimana dahsyatnya, ya, roh jahat di dalam tubuh Saul ketika, ya, dia melakukan gitu, ya, satu tindakan yang begitu hebat. Pertama, apa yang kita lihat dalam ayat 13, kemudian bertanya Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Nah, jadi orang-orang yang dikuasai roh jahat itu selalu menganggap bahwa orang-orang pada musuhnya gitu. Padahal itu adalah menantunya, dan tidak ada nampak satu bagian pun sampai dalam perjalanan ini Daud itu berusaha untuk membunuh Saul gitu. Belum ada. Tapi begitulah roh jahat yang sudah menghinggapi, menguasai seseorang, bahwa orang-orang yang dekatnya pun dia menganggap itu melawan dia gitu, ya. Orang yang menghormati dia pun
muncul dalam pikirannya itu bahwa dia itu akan melawan dia. Nah ini ya, itulah karakter setan itu yang mencoba untuk membuat pertikaian ya, peperangan. Itu karakter setan. Dan itulah yang terjadi pada Saul ini. Dan tidak cuma itu saja, imam-imam Tuhan juga dibunuh. Nah ini imam-imam Tuhan juga dibunuh. Ya udah pastilah itu, karena roh Allah itu bertentangan dengan roh jahat ini. Dan karakter yang seperti ini banyak sekali di tengah-tengah jemaat gereja ya. Banyak kali orang berprasangka bahwa seseorang itu merencanakan yang buruk, bahwa seseorang itu punya niat yang tidak baik, dan malah ada yang melawan gitu ya, hamba-hamba Tuhan, pertua, diaken. Apalagi kalau ingin ada yang berselisih dengan pertua, diaken gitu ya, baik itu jemaat, runggun ya. Dan ya kita lihat nanti apa yang terjadi sebetulnya orang-orang yang melawan hamba-hamba Tuhan ini dalam cerita Alkitab ini. Nah, jadi saya kira ini jadi renungannya yang dalam bagi kita, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya untuk lebih ya berhati-hati, dan perlu gitu ya, firman Tuhan ini selalu kita dengar agar kesempatan roh jahat itu tidak terjadi masuk dalam tubuh kita, menguasai kita, sehingga muncul ya pikiran-pikiran negatif, buruk sangka, sebagaimana Saul terhadap Daud. Dan lebih hebat lagi, melakukan kejahatan seperti membunuh imam-imam Tuhan. Nah ini pun harus kita hati-hati ketika di tengah-tengah jemaat ada pertua, diaken yang disuruh berhenti. Nah ini jadi juga pembunuhan karakter, dan itu ya Tuhan yang akan melawan. Nah, sebagaimana kita memahami pada Samuel 22, Tuhan membela orang yang percaya. Tuhan akan berperang melawan musuh orang yang percaya. Jadi marilah kita semua umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Setiap pergumulan kehidupan kita, yang mungkin kita seringkali hampir putus asa, tapi percayalah Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Nantikanlah lawatan Tuhan. Sabarlah dalam penantian, oleh karena sabar itu kunci mujizat. Ketuahan kalak simegikan kata di bata dengan simakaikan sa ibas giluh na tuktuk wari. Haleluya. Amin.